warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pagi Bu, baik. Pagi Bu, baik. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Presensinya nanti akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Hari ini kita materinya adalah tentang perkembangan model atom atau perkembangan teori atom dan juga konfigurasi elektron menurut teori Bohr. Tujuan pada pembelajaran hari ini adalah siswa itu dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang model atom. Kemudian siswa juga nanti diharapkan dapat menuliskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Nah, sebelum Ibu memulai pelajarannya, sekarang Ibu ingin tahu nih perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan kalian menuliskan 1 atau 2 kata yang mewakili perasaan kalian saat ini, saat akan mempelajari kimia. Kalian bisa menuliskannya di kolom chat. Ya. Tulis dulu, nanti kalau Bu Wening sudah hitung 1, 2, 3, baru nanti kalian enter bareng-bareng. Gitu, ya silahkan ditulis dulu di kolom chat. Bagaimana perasaan kalian saat akan mempelajari kimia hari ini? Apa seneng, sedih, sangat senang, marah, atau apa, terserah kalian, silakan dituliskan di kolom chat dulu. Sudah ya. Kalau gitu Ibu sekarang akan buka kolom chatnya. Yuk 1, 2, 3 dikirim. Oh iya, ada yang senang, ada yang lumayan senang, lumayan enggak. Oke, ada yang sangat senang. Ada yang lumayan mengantuk karena begadang. Wah, ini begadang apa ini? Karena mengerjakan tugas ya, positive thinking. Ada yang B aja, iya boleh. Alhamdulillah senang Bu, sangat senang dan sedih lah. Gimana ini? Senang apa sedih ini? Bingung, happy, senang dan berani. Senang. Deg-degan apa deg-degan ini tulisannya? Happy, senang. Oke. Kemudian Ibu ingin ada yang menceritakan ini. Kan berani Bu, kan berani apa itu kan namanya, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya boleh, berani mengikuti pelajaran dengan baik. Senang juga ya Rehandika ya berarti ya? Ya seneng temu teman-teman. Oh iya, senang bertemu teman-teman, kemudian senang juga bertemu pelajarannya, semoga ya. Terus, oke, terima kasih Rehandika. Ya Bu. Kenapa kok Ibu itu mengajukan pertanyaan bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum kalian belajar kimia, itu agar kalian tuh dapat menyadari emosi kalian. Emosi kalian tuh bagaimana sih sebelum mengikuti pelajaran? Nah, ada yang senang, tadi ada yang B aja, ada yang senang dan sedih, mungkin sedang ada sesuatu di rumah ya. Tidak masalah, nanti harapannya yang merasa senang itu dapat memotivasi yang masih belum senang atau yang masih B aja, dan intinya tuh ada interaksi dengan kawan-kawannya. Oke. Kemudian selanjutnya Bu Wening akan share screen dulu ya. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Ada yang tahu itu tabel apa? SPU. Gimana? Oh iya, benar. Abias dan Genti Prita. Ya, itu tabel SPU atau tabel sistem periodik unsur. Nah, di situ tabel sistem periodik unsur itu tersusun rapi berdasarkan nomor atomnya.
Atom-atom itu ditemukan hingga sekarang yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan sistem periodik unsur itu tentu tidak terjadi begitu saja ya anak-anak. Ada proses yang sangat panjang sampai bisa terjadi itu sistem periodik unsur yang tersusun rapi seperti itu. Nah, ini adalah gambar model atom. Di situ kalian bisa melihat ada model atom Dalton, ada model atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan kemudian yang kita kenal saat ini yang menjadi dasar dalam penyusunan tabel sistem periodik unsur yaitu tentang model atom mekanika kuantum. Kemudian ini gambar yang Ibu tampilkan ini merupakan ilustrasi perjalanan dari mulai ditemukan atom hingga sekarang. Jadi dulu atom itu oleh Dalton digambarkan sebagai itu, yang biru itu sebagai bola pejal, kemudian sampai sekarang atom itu sudah didefinisikan dalam lebih detail lagi. Silakan kalian menyimak materi tentang perkembangan model atom dan kemudian konfigurasi elektron menurut model Bohr ya. Materinya Ibu sudah share di grup WA dan ada juga di Google Classroom. Itu di grup WA kalian Ibu berikan materi dalam 3 bentuk. Ada yang bentuknya PowerPoint, ada yang bentuknya video, dan ada juga kalian dapat membaca lewat buku lembar kerja siswa ya yang kalian miliki. Silakan pilih kalian itu pengen atau paling senang itu belajar pakai yang mana gitu. Kalau yang suka membaca tulisan panjang-panjang ya silakan membacanya lewat LKS. Kemudian kalau misalnya kalian menyukai gambar dan tulisan bisa menyimak PowerPoint. Kemudian kalau kalian menyukai tulisan yang ada gambarnya dan ada suaranya, silakan kalian menyimak materi lewat video gitu. Kalian sudah membaca. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian melakukan yang namanya penyadaran napas melalui metode stop. Nah, dalam metode stop ini kalian silahkan hentikan sejenak dari semua aktivitas kalian ya. Yang duduk silakan duduk dengan nyaman. Nah, ambil posisi duduk dengan nyaman. Yang penting senyaman kalian ini posisinya. Nah, rilekskan tubuh kamu. Coba setelah kalian duduk, ambil posisi duduk ya, rileks. Kalian rilekskan tubuhmu, mulai dari otot-otot wajah, dirilekskan wajahnya. Kemudian bahu kiri, bahu kanannya dirilekskan. Lengan atas rileks. Pergelangan dan jari-jari tangan juga rileks. Ya. Luruskan lengan di atas paha. Luruskan kaki, kakinya lurus. Sentuh lantai dengan telapak kaki langsung. Nah, kemudian rasakan kontak antara kaki dan tempat Anda duduk atau berpijak. Nah, setelah itu sadari nafas yang masuk ke dalam paru-paru Anda. Rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru Anda dan rasakan udara yang keluar dari paru-paru kamu dengan bernafas melalui hidung ya, melalui hidung. Bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale saat bernafas, kemudian exhale saat buang nafas. Lakukan ini sebanyak 5 kali. Yuk, coba yuk. Tarik nafas, inhale, exhale. 1. Inhale, exhale. Inhale, untuk tarik nafas, exhale. Buang nafas. Inhale, tarik nafas, exhale, buang nafas. Ya, 5 kali. Sekarang amati pikiran kamu, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat, untuk tetap menyadari nafas ya. Jadi amati sekali lagi pilihan-pilihan yang ada. Pilihlah tindakan yang kamu rasa paling tepat saat ini. Tanyakan pada diri, sudahkah saya mengasihi diri sendiri? Silakan amati diri kalian.
Sekarang sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang kamu miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali, lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernafas 1 kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Bareng-bareng ya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Saya semangat. Saya semangat. semangat. Oke, Abia semangat. Saya bisa. Bisa, oke. Bagus sekali. Apalagi. Merdeka. Nah, kemudian selanjutnya jika kalian sudah merasa sudah siap, nah senyumlah pada diri kalian sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan pembelajaran hari ini dengan perasaan yang Ibu harap lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih gitu. Setelah ini Ibu ingin kalian itu menyimak materi, kan kalian sudah menyimak materi. Ibu ingin meminta kalian berdiskusi secara kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Setelah nanti kalian berdiskusi, nanti kalian akan kembali ke sini, ke Google Meet ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lisan aja ya, Bu. Ya, boleh. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban dari kegiatan kelompok 5. Tadi sudah bagus sekali dijelaskan oleh Genti tentang model atom Dalton. Jadi kalau model atom Dalton itu modelnya seperti bola pejal ya. Sedangkan untuk yang model atom Thomson bentuknya seperti apa? Ada yang bisa menjawabnya? Seperti kismis dalam roti kismis. Seperti kismis. Kalau yang Rutherford, coba yang lain siapa yang bisa menjawab? Tentang kelebihan teori atom Rutherford. Dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Mudah dipahami guna menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Iya, benar. Jadi di dalam Rutherford itu bentuknya kalian sudah menggambarkannya masing-masing ya tadi ya di LKPD. Oke. Ibu harap kalian sudah mampu memahaminya, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin menanyakan lagi kepada kalian tentang perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Ibu akan meminta kalian menjawabnya pada link refleksi. Ibu akan kirimkan di grup. Silakan ditulis sesuai perasaan kalian. Apakah kalian merasa senang, biasa aja, dan yang lain-lain. Kemudian apakah kalian sudah memahami materi, kemudian bagaimana tadi ketika proses diskusi, apakah kelompoknya aktif? Kalau tidak ya nanti bisa dituliskan di lembar refleksi tadi. Ya. Kemudian setelah itu Ibu juga ingin memberikan kuis. Kuis sebagai evaluasi pembelajaran hari ini untuk mengecek sejauh mana pengetahuan kalian hari ini gitu ya. Selanjutnya, sebagai tugas individu, kalian buatlah ringkasan materi sesuai keinginan kalian bentuknya. Kalau kalian ingin meringkas dengan menggunakan buku tulis, silakan. Kalau kalian ingin meringkas menggunakan PowerPoint supaya lebih bagus, silakan. Dalam bentuk mind map atau peta konsep, silakan. Kalian ingin meringkas melalui rekaman, kalian merekam suara kalian, boleh. Bu, saya ingin membuat video ringkasannya. Boleh sekali, silakan. Kalian buatlah sesuka kalian, sesuai minat kalian. Kemudian nanti akan Ibu berikan wadah atau link untuk tempat mengumpulkannya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih sekali ya anak-anak telah mau hadir di Google Meet hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawaningsari, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Purworejo. Saya akan merefleksikan hasil aksi nyata
pembelajaran KSE berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Saya melaksanakan aksi nyata pembelajaran KSE berdiferensiasi pada kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 8 Purworejo pada materi perkembangan model atom dan konfigurasi elektron model Bohr. Yang pertama adalah mengenai perasaan saya saat merencanakan pembelajaran KSE berdiferensiasi. Tentu saja saya merasa sangat antusias karena saya ingin menerapkan dan merencanakan dengan sebaik-baiknya proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Caranya adalah dengan berdiskusi antara saya dengan rekan-rekan CGP, kemudian dengan bimbingan fasilitator dan pengajar praktik. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran KSE berdiferensiasi, saya juga merasa sangat senang. Yang pertama karena siswa tampak sangat antusias dan siswa tampak sangat senang, yang dibuktikan dengan keaktifan siswa dan respon siswa saat pembelajaran maupun saat mereka mengisi angket refleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian saya juga merasa senang karena merasa dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terdapat unsur KSE di dalam pembelajarannya. Nah, untuk keberhasilan yang telah saya lakukan adalah yang pertama, saya mampu menerapkan pembelajaran KSE berdiferensiasi, di mana KSE yang saya lakukan itu ada pada bagian awal pembelajaran, kegiatan inti maupun kegiatan akhir. Di awal pembelajaran, saya meminta siswa untuk menuliskan atau mengetik perasaan yang mereka alami atau mereka rasakan saat akan belajar kimia. Kemudian mereka menuliskannya di kolom chat. Setelah siswa memberikan komentarnya, saya akan memberikan umpan balik terhadap perasaan yang mereka rasakan atau mereka ketik. Kemudian selanjutnya saya juga menerapkan KSE mindfulness, teknik penyadaran napas melalui metode STOP. Itu saya laksanakan pada kegiatan inti setelah siswa mempelajari materi, kemudian akan melanjutkan proses diskusi. Jadi di tengah-tengahnya saya memberikan metode stop. Kemudian di akhir pembelajaran pada kegiatan penutup, saya juga meminta siswa untuk mengidentifikasi perasaannya terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan cara menjawab dan menuliskan perasaan mereka pada angket refleksi yang saya berikan kepada mereka. Di situ mereka bisa menuliskan bagaimana perasaan mereka, bagaimana mereka dapat memahami materi atau belum, dan bagaimana saran yang diberikan kepada saya agar saya lebih baik pada pembelajaran pertemuan selanjutnya. Kemudian, proses diferensiasi yang saya lakukan adalah proses diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, saya memberikan materi berupa video, kemudian berupa PowerPoint, dan berupa narasi pada LKS yang dimiliki siswa. Untuk diferensiasi proses, dalam pembelajaran yang saya laksanakan itu terdapat proses diskusi, kemudian siswa juga terdapat proses mereka mempelajari materi secara individu. Selain itu, saya juga mengadakan sesi tanya jawab terhadap siswa agar siswa dapat lebih memahami materi. Untuk diferensiasi produk, saya meminta siswa untuk meringkas materi yang telah dipelajari hari itu dan mereka dapat mengumpulkan hasil ringkasannya sesuai dengan minat mereka. Ada yang mengumpulkannya dalam bentuk video, narasi, poster, mind map, dan sebagainya. Saya memberikan kebebasan kepada mereka. Kemudian untuk kendalanya adalah siswa masih ada yang malu-malu saat mempresentasikan hasil diskusinya. Saya memaklumi hal tersebut karena siswa kelas 10 masih belum terlalu mengenal teman-temannya di dalam kelas. Sehingga untuk kedepannya rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah saya akan terus meminta siswa dan memotivasi mereka agar mereka lebih percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya juga akan menuntun mereka, membimbing mereka agar mereka juga lebih lancar dalam men-share screen hasil diskusinya ke dalam Google Meet. Dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran KSE berdiferensiasi di kelas yang lain di materi-materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya.
Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.